Bre, kalau lu masih belum kenal sama orang yang satu ini, di sini gue bakal kenalin sekarang. Ini dia adalah si Hawk Tuah Girl. Dan ini nih potongan suara yang bikin dia viral seantero internet, Bre. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? I don't get you. I think you gotta demonstrate. Hawk too and spit No, like- on it. Spit on it. Satu kalimat, cuman satu frasa dilempar sambil ketawa ketiwi di trotoar Nashville. Dan gara-gara itu Hailey Welch, cewek biasa dari tempat yang gak ada di radar siapa-siapa, tiba-tiba jadi ratu meme internasional. Dalam semalam dia naik kelas dari buruh pabrik jadi ikon pop culture. Dan kayak biasa, begitu viewsnya mulai masuk, panas banget namanya langsung. Para pembisnis itu langsung ngendus kalau ada peluang dari brandnya dia ini. Lahirlah brandnya, podcast, kaos, sampai ya lu udah bisa tebak kan endingnya kalau influencer luar itu ngapain? Kripto, bre. Karena entah kenapa semua hal viral itu kayaknya ujung-ujungnya nyemplung mulu ke koin digital ini. Awalnya orang tuh ketawa bareng, lama-lama mulai ada yang nunjuk jari, dan tahu-tahu Hailey dituduh nipu fansnya sendiri. Nah, ini dia cerita soal gimana satu video nyeleneh itu bisa jadi ladang uang dan gimana ladang itu nyaris meledak dari dalam. Ini adalah kisah naik dan jatuhnya si Hawk Tuah Girl. Jujur aja ya bre ya, mungkin gue agak ngerti sama posisinya si Hailey ini. Ketika elu meledak secara online, itu tuh bukan cuma soal jadi terkenal, itu jadi bener-bener badai di hari-hari lu. Semua mata ngeliat ke elu, semua tangan pengen narik elu ke kanan kiri. Lu harus mikir cepet, gimana caranya lu bisa manfaatin momen itu biar bisa aman secara finansial, tapi juga jangan sampai nama lu dibakar publik. Tipis banget garisnya. Dan sayangnya Hailey ini naiknya secepat roket, tapi turunnya juga keras kayak meteor jatuh. Banyak orang bilang mereka kehilangan duit, kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan untuk internet. Tapi walaupun semua itu benar, jujur aja susah buat gak kasihan sama Hailey Welch ini. Hailey ini bukan orang yang sebenarnya pengen jadi influencer, bukan juga cewek yang ngejar viral dari konten-konten cringe. Dia bahkan gak punya channel YouTube awalnya, apalagi followers TikTok berjuta-juta. Dia cewek biasa, hidupnya di Belfast, Tennessee, dan kerjaannya buruh pabrik spring bed. Shiftnya 10 jam tiap harinya, kadang ngepost selfie, kadang tag temen di Facebook. Tapi selebihnya nggak ada, cuman orang biasa, nothing special. Dan justru itu kenapa pas dia viral semua orang ngerasa, lah bisa gitu ya. Internet gak nyari Hailey, internet nemu dia secara gak sengaja. Dia gak lagi perform, gak ada skrip, gak ada niat, cuman cewek biasa, ngomong biasa, dan boom, abis itu semuanya berubah. Dan jenis ketenaran yang kayak gini tuh beda bre, karena gak ada filter, gak ada strategi, dan gak ada pelindung pas badai datang. Begitu video itu nyebar, internet ngelakuin apa yang selalu dia lakuin. Dia ngemimin momen itu sampai gak bersisa, bener-bener di milking. Pokoknya bener-bener semua platform itu penuh sama remix, reaction, duet, sampai ada yang bikin versi metal screamnya gitu. Lu tahu kalau lu tuh viral beneran ketika orang-orang mulai cosplay jadi lu pas Halloween. Waktu itu kata Hawk Tuah itu sempat trending di Twitter. Produser musik mulai ngeremix suaranya jadi beat lagu. Dan tentu aja merch juga langsung bertebaran kayak jamur musim hujan. Ada kaosnya, muknya, casing HP, topi, adalah semuanya. Tapi di tengah semua kekacauan digital itu, di balik meme yang semua orang ketawain, ada satu orang yang harus ngejalanin hidup nyata, yaitu Hailey Welch. Cewek biasa, kerja pabrik, blonde, wajahnya ya nggak jelek-jelek amat lah, biasa aja gitu. Dan sekarang dia lagi coba ngelangkah di tengah spotlight yang panas banget. Awalnya dia nyantai aja, tapi lama-lama dia mulai ngegas, bikin akun medsos, jualan merch resminya Hawk Tuah, dan gak butuh waktu lama sebelum dia dapat tawaran dari media company-nya Jack Paul, yaitu Better. Di situ Hailey mulai proyek baru, podcast miliknya sendiri, namanya Talk Tuah. Cerdas kan? Awalnya kelihatan kayak langkah yang tepat. Hailey pengen nunjukin kalau dia ini bukan cuman meme lewat doang, tapi pengen bangun sesuatu yang solid.
Podcastnya isiannya obrolan santai, tamu-tamu, bercanda dikit, cerita hidup dikit. Gue sih jujur jarang nonton fullnya ya, tapi katanya pernah ada nama-nama gede mampir, kayak Baby No Money, atau mungkin gue salah channel. Tapi intinya podcast itu jalan. Dan semuanya diproduksi di Nashville, kampung halamannya, tempat yang juga ngelahirin komedian kayak Theophon. Jadi ya mungkin emang tanahnya subur buat karakter-karakter unik kayak gini. Hailey sendiri masih kelihatan kayak Hailey yang dulu, gagap dikit, suka-suka nervous, lucunya natural, awkwardnya yang bikin relatable. Dia gak berubah jadi sosok palsu kayak banyak seleb TikTok. Dan justru itu yang bikin fans tetep lengket sama dia. Tapi di balik kamera semuanya mulai chaos. Tawaran brand datang dari segala penjuru, agen-agen juga mulai masuk. Ada yang nawarin ini, nawarin itu, semua narik dia ke arah yang beda-beda. Dan di tengah-tengah semua kekacauan itu, dengan satu tawaran besar, satu peluang yang kelihatannya manis banget, tapi justru itu mungkin jadi kesalahan paling besar dalam hidupnya. Selanjutnya kita masuk ke fase yang paling berbahaya dari ramenya dia ini, yaitu skandal kripto. Jadi suatu hari dunia dikagetin sama peluncuran koin baru yang namanya, ya bisa lu tebak mungkin ya, Hawk Coin, atau tulisannya kayak gini nih. Dari luar kelihatannya itu kayak semua meme koin lain, rame, penuh hype, flashy banget, dan pastinya tipis banget soal detail. Tapi bedanya kali ini ada satu hal yang bikin koin ini tuh beda dari scam-scam influencer-influencer lain. Koin ini itu punya wajah, dan bukan sembarang wajah, tapi wajah yang semua orang lagi cintai, yaitu Hailey Welch. Fansnya pengen lebih, mereka gak cuman pengen ngedenger suara Hawk tua lagi, mereka pengen jadi Hailey itu sendiri. Dan kepercayaan mereka itu bener-bener berubah jadi uang nyata buat Hailey. Dalam 48 jam pertama, ribuan orang langsung beli koinnya. Market capnya naik gila banget, nyampe hampir 500 juta dolar. Bahkan lebih cepet dari Dogecoin waktu pertama naik. Tapi itu tahu sendirilah, kalau sesuatu naik secepat itu pasti ada yang gak beres. Tanda-tandanya mulai kelihatan, gak ada roadmap yang jelas, gak ada tim yang bisa bikin Hailey tanggung jawab. Dan Hailey sendiri waktu ditanya di podcast soal apa sih sebenarnya fungsi koin ini, bakal ada project-project apa sih yang nge-backup koin ini, jawabannya muter-muter. Kayak bahkan dia sendiri bingung gitu. Dan sorry to say, tapi kayaknya dia juga kagak ngerti apa-apa soal yang namanya kripto. Dan bener aja, kurang dari seminggu nilai koinnya anjlok keras. Dan internet langsung berubah dari cinta jadi benci. Twitter rame banget sama thread yang nuduh dia penipu. Reddit nyebut ini rug pull. Sampai beneran disamperin FBI bre, beneran datang ke pintunya. Hailey jadi sasaran utama, gak cuma secara hukum tapi juga sosial. YouTube sendiri waktu itu penuh banget sama video yang isinya cuma satu, ngedokumentasiin kejatuhannya dia. Judul-judulnya tuh juga sadis banget. Another influencer scam, Hawk tua girl stole from you. Dan malah yang kayak gitu-gitu tuh justru yang paling sopan. Sisanya kasar abis, makian, bener-bener makian. Mungkin kalau misal kita ngelihat ini dari gerak-geriknya dan dari sudut pandangnya secara influencer, bisa jadi Hailey ini cuman jadi wajah dari semua hal ini. Dia bukan codernya, bukan foundernya, bahkan gak ada di kontrak dompet kriptonya. Dia cuman dijadiin front woman, dan dia baru sadar pas semuanya udah terlambat. Selanjutnya kita masuk ke bagian backlash dan burnout. Oke, dia punya deal sama Jake Paul buat gabung ke podcast networknya. Di atas kertas kedengarannya keren banget kan, tapi kenyataannya internet fame itu gak datang pakai buku panduan. Jake Paul sendiri ya dia sih bukan ngelawan Mike Tyson lagi tuh. Dia gak punya waktu buat nonton Hailey tiap hari. Dan satu hal lagi soal jadi seleb online, fame itu gak otomatis datang bareng pengacara, tim legal atau akuntan pribadi. Pas duit lagi ngalir semua orang sorak-sorak di belakang. Tapi pas lu jatuh tiba-tiba yang tersisa cuman keheningan. Hailey mulai goyah, cewek ini baru terkenal berapa lama sih, waktu itu kan 6 bulan gitu. Tapi udah kayak diseret-seret ke neraka. Dia nyoba minta maaf, ngaku kalau dia ini dimanipulasi, gak ngerti penuh apa yang dia promosiin. Tapi udah telat, publik udah mutusin apapun yang dia omongin semua dibalikin ke dia. Fansnya dulu sekarang malah ngatain dia, DM-nya cuman penuh ancaman. Kaos merch-nya diserbu komentar benci. Podcastnya Talk Tua itu tiba-tiba senyap, gak ada pengumuman, gak ada penjelasan, cuman hilang. Dan Hailey ya dia juga hilang dari internet waktu itu. Tapi bukan buat sembunyi, dia bener-bener capek, fisik, mental, semuanya. Ini yang biasa disebut burnout. Dan ketika satu dunia kayak lagi megang obor buat ngebakar elu, kadang lu cuman pengen diem dan tiduran di kasur. Ironis ya,
Meme yang bikin dia naik sekarang jadi alasan kenapa semua orang benci dia. Setelah berbulan-bulan lenyap dari permukaan, Hailey akhirnya balik. Nggak ada drama, nggak ada pernyataan panjang, cuman muncul lagi. Pelan-pelan dia ngehidupin lagi podcastnya. Tapi kali ini auranya beda. Nggak ada gimmick, nggak ada merch, lebih jujur, lebih dewasa, dan jauh lebih apa adanya. Kayak dia tuh udah nggak berusaha jadi Hawk tuah girl lagi. Dia cuma pengen jadi Hailey. Di episode perdana comebacknya, dia langsung buka-bukaan soal kekacauan kripto. Dia nggak muter-muter, dia bilang iya dia bego. Dia ngaku terlalu cepat loncat ke dunia yang dia sendiri kagak ngerti. Dan yang lebih penting lagi, dia bilang dia belajar banyak. Semoga termasuk soal keuangan dan mata uang digital ya, bukan cuma cara ngadepin netizen toksik. Dan untuk pendapat gue pribadi, gue ngasih dia kesempatan kedua, karena di momen ini Hailey ngomong satu hal yang sederhana tapi ngena banget menurut gue. Nggak semua yang kelihatan kayak peluang itu beneran peluang. Dan dari situ lu bisa lihat dia ini udah berhenti jadi suatu brand. Dia lagi belajar jadi manusia lagi. Abis itu dia ngumumin sesuatu yang nggak banyak orang kira. Dog Tuah, sebuah dokumenter yang dia danain sendiri soal kisah hidupnya dari jalanan Nashville ke dunia meme ke neraka internet dan akhirnya balik ke dirinya sendiri. Sebuah catatan jujur tentang gimana rasanya jadi viral padahal lu sendiri bahkan nggak siap. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin Hailey sebenarnya nggak pernah nipu siapa-siapa. Yang nge-scam ya mungkin kita sendiri. Internet yang bangun dia dari lelucon 1 detik itu, bikin dia jadi produk, terus ngamuk pas produknya nggak sesuai harapan. Dia nggak sempurna, itu jelas. Tapi dia juga bukan penjahat besar yang semua orang pengen jatuhin. Di zaman kayak sekarang, dimana siapapun bisa viral cuman gara-gara satu gerakan tangan atau satu kalimat konyol, Hailey Welch mungkin udah jadi semacam percobaan pertamanya. Contoh hidup dari gimana dunia bisa muji lu pagi-pagi dan bakar nama lu pas sorenya. Dia nunjukin ke kita semua bahwa ketenaran itu bisa datang tanpa diundang dan pergi tanpa pamit. Tapi satu hal yang gak bisa dicabut dari dia, momen itu, kalimat itu, satu interview absurd di trotoar kota yang ngebikin dia jadi viral. Dan suka gak suka, lu baru aja ikut kegiring sama ceritanya. Cerita viral dari gadis Nashville ini. Oke bre, itu aja buat video gue kali ini. Kita udah ngebahas soal Hawk Tuah Girl, salah satu orang yang terkenal gara-gara interviewnya, street interview, dan gara-gara itu dia dapat banyak kesempatan tapi juga akhirnya sempat kesandung skandal. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.